Terus itu kalau masih CPNS sih. Ini mau di-spill sekalian nggak nih, Landung? Hai, halo semuanya. Hai teman-teman, gimana nih perasaannya setelah sekarang udah wisuda dan udah merasakan ya nikmatnya ternyata menjadi alumni PKN STAN. Nah, di sini di Pen Talks episode kali ini kita bakal bersama-sama ngobrol mengenai penempatan talks di mana mungkin ini menjadi hal yang sangat ramai diperbincangkan ya di kalangan wisudawan Politeknik Keuangan Negara STAN karena ya, namanya fresh graduate ya, Kak. Pasti pengen banget nih mengulik info terkait dengan penempatan. Nah, don't worry, hari ini Mika udah ditemenin sama Kak Uwi dan Kak Landung. Mungkin boleh kenalan dulu nih dari Kak Uwi, silakan Kak. Ya, terima kasih Mika. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mika, Ayu, Dian, dan Landung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, namaku Nurul Amani Sahila Putri, biasa dipanggil Uki. Aku lulusan dari STAN tahun 2021 kemarin, dan tahun 2022 ini Alhamdulillah ditempatkan di pemerintah Kota Semarang, di BPKAD Kota Semarang. Oke, halo Kak Uwi. Oke, gak nyangka Hai. banget ya. Karena kemarin tempo hari Mika juga sempat cari-cari info terkait dengan penempatan di Semarang ya Kak buat KLP Fest juga. Dan ternyata sekarang Mika dapat kesempatan ngobrol sama Kak Uwi gitu. Jadi kayak kok bisa pas banget ya momennya gitu. Oke, halo, salam kenal Kak Uwi. Dan di sini udah ada Kak Landung. Boleh kenalan dulu Kak? Halo, selamat pagi, siang, dan malam, sahabat Pentax dimanapun kalian berada. Kenalin, nama aku Landung Aji Pradana, biasa dipanggil Landung. Sama dengan UI, aku lulusan STAN tahun 2021 dari jurusan akuntansi, dan Alhamdulillah ditempatkan di Pemkot Semarang di OPD Inspektorat. Oke, halo, salam kenal Kak Landung. Berarti kalau dari Kawi dan Kak Landung emang sekarang dari awal fresh graduate sampai sekarang itu penempatannya di Semarang ya, Kak? Iya, betul. Oke, nah ini di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya Kak untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman semuanya yang mungkin khususnya apalagi Mika nih ya yang kebetulan domisilinya deket-deket Semarang gitu ya. Siapa tahu barangkali berjodoh gitu bisa nyusul nih KUI sama Kak Landung. Nah tadi udah dijelasin sedikit ya di mana instansi KUI dan Kak Landung bekerja. Mungkin kita juga pengen tahu lebih jauh nih Kak, pengen dig deeper terkait dengan instansi yang sekarang sedang menjadi tempat bekerja dari KUI dan Kalandung. Mungkin boleh dari Kalandung dulu dijelasin instansinya itu apa dan itu job desk-nya kayak gimana aja gitu, Kak. Oke, jadi kalau Pemkot Semarang sendiri itu kan salah satu bagian dari Pemda ya, di mana itu berbeda dengan pemerintah pusat pastinya. Jadi kalau misal di Pemda itu tidak ada mutasi yang ke daerah lain, jadi tetap di daerah Semarang. Kalaupun ada mutasi, nanti ya antar OPD tetap di Semarang. Nah, kalau Pemkot Semarang sendiri itu totalnya punya 51 OPD. Mungkin gitu. Oke, tadi sempat dibahas 51 apakah UPD? Iya, OPD itu organisasi perangkat daerah. Istilah Oh, lainnya kayak gitu ya. SKPD. Tapi Iya, kami SKPD resminya kalau teman-teman menyebutnya ikut kuliah lama. OPD kalau di Pemkot Semarang. Oh, oke ini jadi info baru juga ya buat Mika karena ini masih istilah-istilah yang agak asing gitu Kak buat Mika atau mungkin buat fresh graduate yang lain gitu. Iya. Oke, jadi kalau buat di Pemkot Semarang ya Kak tadi itu emang udah fix banget nggak ada mutasi ya Kak untuk jenjang Iya, karir yang betul. akan datang gitu. Oke, jadi udah ini istilahnya udah enak banget ya kayak udah settle gitu di satu tempat gitu Kak. Betul Iya, banget nih. mutasinya juga paling di kota Semarang aja gitu.
Nah, ini dia kayak mungkin banyak banget ya yang kayak ketakutan gimana ya nanti kalau misalkan dapet di daerah-daerah yang mungkin belum terbilang kota. Sementara kalau Kalandung ini alhamdulillah berkesempatan mendapatkan penempatan di Pemkotnya, di kotanya gitu. Agak jalan-jalan ya Kak, seru banget tuh. Ibu Banyak kota banget sini lagi. ke tempat main-main. Iya, jadi explore ya. Oke, kalau itu tadi dari Ya. Kalandung nih teman-teman. Nah, selanjutnya Mika juga pengen tahu nih kalau dari KUI sendiri kayak gimana sih Kak instansi tempat Kakak bekerja? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman semuanya. Oke, aku rinci lagi ya. Kalau di Pemkot Semarang itu ada 51 OPD, ada sekretariat yang terdiri dari sekretariat DPRD dan sekretariat daerah. Kemudian ada Satpol PP, ada RSUD, ada 16 kecamatan, inspektorat, 24 dinas, dan 6 badan. Nah, alhamdulillah Pemkot Semarang ini sudah memperoleh prestasi yaitu memperoleh opini BPK, WTP 6 atau 7 kali berturut-turut. Wah, Iya. oke. Terus ketersediaan informasi dan transparansi juga ada tersedia di internet. Dan untuk masyarakat juga bisa lihat transparansi, misalkan laporan keuangan pemerintah daerah itu ada terbit di Mm-mm. koran di Kota Semarang. Terus lanjut ke BPKAD di tempatku kerja ya, boleh. Nah, BPKAD ini adalah unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan. Istilahnya seperti Kementerian Keuangannya Kota Semarang. Di BPKAD sendiri, Oke, ya, aku ditempatkan di sekretariat. Kemudian di BPKAD ada 4 bidang, yaitu yang pertama anggaran. Ini umpamanya oke, seperti DJA, yang mana outputnya itu DPA, kalau di pusat DIPA ya. Terus ada bidang perbendaharaan, mirip-mirip DJPB gitu, yang bagian oke. pencairan dana. Kemudian ada bidang akuntansi, yang buat laporan keuangan LKPD-nya Kota Semarang. Dan yang terakhir bidang aset. Hmm, jadi memang untuk bidangnya itu general juga ya Kak. Jadi nggak tertentu di satu fokus aja, tapi tadi yang Kakak sampaikan ada kayak akuntansi, kemudian ada asetnya juga. Jadi itu menyeluruh in general gitu ya Kak, Iya, bidang-bidangnya tadi. pengelolaan Hmm, keuangan dan aset. Jadi itu juga kayak siklus gitu dari anggaran, terus sampai pencairan, pencatatan, penatausahaan. Gitu. oke. Wah, ini menarik banget ya, karena dari Mika sendiri masih kurang informasi banget, Kak, terkait dengan kayak gimana Pemkot Semarang. Dan ternyata dari KUI udah menjelaskan kinerja dari Pemkot Semarang itu bisa dilihat sama masyarakat gitu ya, karena memang transparansinya sangat jelas gitu. Jadi masyarakat itu bisa mengakses dan melihat secara langsung laporan keuangannya, kemudian progres pekerjaannya itu seperti apa gitu ya. Oke, nah ini teman-teman yang pengen nih ya penempatan di tempat yang sama kayak KUI dan Kalandung boleh sambil disimak ya, barangkali mau sambil dicatat boleh banget, atau mau sambil di-record juga boleh banget. Nah, di sini Mika juga mau nanya nih Kak, karena di sini Mika sebagai fresh graduate yang mana baru banget wisuda kemarin gitu ya, di Oktober 2022, mungkin masih berkecamuk nih, masih mixed feelings antara happy karena udah lulus, tapi juga at the same time tuh kita bingung gitu Kak bakal kemana nih arah masa depan kita gitu. Masih clueless. Nah, mungkin dari KUI sama Kak Landung bisa sharing dulu waktu awal-awal milih penempatan, apakah juga merasakan hal yang sama kayak yang Mika rasain, atau emang dari awal udah ada target gitu. Dengan nilai segini kayaknya optimis deh ke sini aja gitu. Mungkin boleh dari KUI dulu Kak sharing pengalaman milih penempatan gitu. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat dulu ya ke Dadan Jaya, selamat atas kelulusan dan wisudanya. Terima kasih. Makasih banyak Kak. Ini ceritaku milih penempatan ini agak unik nih. Dimulainya tuh Iya, dari gimana Kak? aku PKL. Aku kan orang asli Semarang, lahir sekolah besar di Semarang ya. Kemudian waktu zaman PKL ini nih, aku bingung. Aduh, pandemi kok kayaknya tempat PKL-nya yang Kemenq di Semarang tuh udah penuh. Kemudian tiba-tiba ada slot nih BPKAD Oke. di Pemkot Semarang.
Udah, aku masuklah itu PKL di BPKAD Kota Semarang, di bidang aset tuh pas itu. Nah, di BPKAD itu aku bertiga sama dua temanku ini. Alhamdulillah pada saat itu Bu Kepala BPKAD-nya, kita manggilnya Bu Kaban ya, Bu Kepala Badan, itu tuh seneng banget sama kinerja kami. Apalagi anak STEM kan Hmm, kalau di Pemda ya. kita terkenal tuh pinter, cepat tanggap gitu. Nah, Oke, luar biasa ya. alhamdulillah ya. Kemudian Bu Kaban tuh manggil aku, Dek, gimana ya cara minta lulusan anak STAN biar bisa ditempatkan di Pemkot Semarang? Soalnya kita juga butuh lulusan-lulusan yang kompeten gitu. Oh, oke. Iya, betul. Nah, dari situ saya kontakkan sama Pak Dir waktu itu, sama apa namanya, yang di STAN juga. Aku lupa namanya sampai pokoknya Lembaga atau kemahasiswaan gitu mungkin ya, iya, Kak? ya betul itu. Terus aku ngonekin itu, kemudian bersuratlah dari BPKAD, Pemkot Semarang, sama dari Kemenkyu-nya. Kemudian alhamdulillah untuk angkatanku Pemkot Semarang pertama kali dapat lulusan STAN. Gitu. Jadi Oh, oke. kemudian lanjut ke waktu milih penempatan ya. Itu aku Mm-mm. 2 tahun ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Itu aku selalu berdoa, ya Allah aku pengen banget dapat di penempatan di Kementerian BUMN. Tapi Oke. setelah PKL itu semuanya berubah. Apalagi faktor dari orang tua juga kan. Mana Mm-mm. aku cewek, anak tunggal. Udah kamu yang deket rumah aja. Oh, yang Ini home base ada home base nih. aja gitu ya. Iya betul. Ada pilihan Pemkot Semarang. Terus awalnya masih denial tuh. Aku masih ngotot pengen BUMN. Tapi orang tua kok kayaknya ada positifnya juga ya. Terus aku mikir, iya bener. eh, Kedekatan sama orang tua itu ngaruh di psikis juga kan. Dan Iya, benar. dari kedekatan itu terus psikis itu tuh nggak bisa dibeli pakai uang. Terus aku memantapkan hati lah itu. Di semester terakhir aku milih mantepin Pemkot Semarang. Oke, ini menarik banget ya kayak such an interesting story dari Kawi karena ternyata justru ibaratnya ini ada karpet merah gitu Kak. Silakan masuk gitu ya. Jadi kayak jalur undangan gitu ya. Oke, jadi desas-desus ketika nanti kita PKL terus nanti penempatannya di daerah atau tempat yang sama itu bukan cuma mitos ya, ternyata fakta ya. Ini Mika Betul. beneran baru dengar soalnya Kak. Tapi kalau aku milih Pemkot Semarang itu memang murni karena nilai dan pilihan. Iya, Dan benar. kebetulan juga, penempatannya kok dapat BPKAD juga. Gitu. Tapi Iya, jadi iya, emang ada banyak faktor ya, Kak. Oke, ini menarik banget sih. Jadi kalau misalkan kita itu PKL-nya di satu tempat dan emang kita tuh berdoa gitu ya teman-teman misalkan, aduh pengen banget nih udah nyaman gitu. Itu barangkali bisa ya, karena banyak banget teman-teman Mika yang PKL-nya itu di Pemkot tertentu gitu Kak. Atau katakanlah di Tangsel, terus mereka berharap nantinya juga bisa di situ. Nah, ini semoga ya buat teman-teman yang juga berharap, semoga kisahnya bisa meniru nih dari KUI. Oke, jadi emang kayak gitu ya ceritanya. Sekarang Nika juga pengen tahu nih, kalau dari Kak Landung sendiri, apakah juga sama ceritanya dengan KUI yang berubah nih preferensinya yang awalnya dari A, akhirnya ke B gitu, Kak? Nah, kalau aku sendiri itu kalau UI dulu berubah ya. Tapi kalau aku sendiri dari dulu tuh emang udah mantep gitu. Dari dulu pengennya ke Pemda gitu. Karena kan Oke. angkatanku itu angkatan kedua untuk pembukaan Pemda. Jadi dari dulu, wah Iya, kayaknya enak nih Pemda gitu, nggak perlu mutasi-mutasi gitu. Karena aku dari dulu tuh emang pengennya kerja di satu tempat yang nggak pusing karena mutasi gitu. Dan menurutku Pemda lah solusinya. Gitu ya. Nah, terkait iya, Pemda mana, aku dulu tuh sempat sempat bingung ya, karena pengennya aku dulu yang deket home base gitu, karena aku asalnya dari oke. Pacitan. Nah, Pemda yang deket-deket home base, namun masih worth it lah secara remunerasi gitu. Bisa dibilang gitu. Oke.
Nah, akhirnya konsultasi juga dengan orang tua dan di Semarang juga banyak saudara. Akhirnya mantep nih aku buat milih Pemkot Semarang sebagai pilihan pertamaku. Itu. Terus aku dulu pilihan 1, 2, 3 aku semuanya Pemda. Karena emang aku Oh, oke. iya, karena emang aku pengennya Pemda, benar-benar full Pemda. Kalau kedua dulu aku milihnya yang dekat rumah itu Pemkot Jogja. Terus pilihan Ya. ketiga aku pilih Pemka Pasuruan. Jadi ketiganya Oh, Pemda. Pasuruan, iya. Ya, betul. Oke, ini Mika berasa relate banget sih ya Kak, kebetulan karena domisilinya Boyolali, jadi pengennya juga yang deket-deket, dan ternyata Kak Landung pilihnya Semarang, Jogja, ini kan masih kisaran Boyolali ya, jadi terinspirasi banget gitu, atau aku ngikutin Kak Landung nih ya gitu. Nah, dulu waktu awal-awal penempatan nih Kak Landung juga ngerasa kayak insecure, atau mungkin, aduh, gimana ya, bisa nggak ya gitu Kak, waktu awal milih penempatan gitu. Atau Kak Landung sempat survei sama teman-teman kayak membandingkan nilai atau gimana gitu Kak? Ada strategi tertentu yang mungkin Kak Landung lakuin? Kalau strategi sih pasti ya. Bolehlah kita kepinginan di penempatan di suatu tempat, namun di lain sisi kita juga harus realistis gitu. Dan waktu Oke. itu juga dari angkatan kan difasilitasi untuk melakukan survei ya, kemarin tuh survei polling 3 kali kalau nggak salah. Dan memang dari situ aku ngira-ngira, oh insya Allah bisa sih gitu. Makanya aku yang Ya. benar-benar mantepin hati untuk pilihan pertama pilih di Pemkot Semarang gitu. Kalau untuk pilihan 2, 3 di situ aku main aman semua sih. Namun ya masih yang sesuai keinginanku gitu. Oke, jadi mungkin yang sering kita bingungkan itu ya Kak, antara mau memaksimalkan peluang atau kita cari aman aja gitu ya. Ini kayak tembak-tembak gitu loh, kayak waktu mungkin teman-teman bisa flashback di zaman-zaman SNMPTN, SBMPTN, ini mirip-mirip ya, kayak kita mau milih akan kemana selanjutnya gitu. Nah, dengar cerita dari KUI dan Kalandung, mungkin teman-teman bisa ada preferensi baru, ada insight baru. Kalau misalkan di Pemda itu akan seperti apa? Contohnya tadi udah disampaikan Kalandung ya, pengennya yang nggak mutasi-mutasi, jadi udah settle di satu tempat aja gitu. Nah, mungkin nih Kak, selain dari penempatan KUI dan Kalandung, Mika juga pengen tahu nih Kak, terkait dengan job desk-nya. Karena kan Kakak udah mulai bekerja ya, jadi udah sedikit banyak udah mulai tahu nih cara kerjanya, kinerja dari instansi kakak itu kayak gimana gitu. Mungkin bisa dijelasin job desk-nya itu seperti apa dari Kak Landung dulu, Kak? Kalau aku kebetulan kan dapat bagian di OPD Inspektorat ya. Kalau menurut aku di Inspektorat ini selama aku kerja so far itu relate banget dengan jurusan aku selama kuliah ya akuntansi. Ilmu Oke. akuntansi itu berguna banget karena Nah, di sini ini digunakan teman-teman. ya betul banget. Digunakan untuk review laporan keuangan pemerintah daerah, terus digunakan untuk melakukan review-review lainnya yang berkaitan Iya, dengan benar. akuntansi. Terus ada juga mata kuliah audit yang sangat relate tentunya Nah, karena ini ya. karena inspektorat juga tidak terlepas dari pekerjaan mengaudit ya. Terus ada pelajaran juga pajak. Pajak itu juga relate juga dengan pekerjaan di inspektorat. Terus apalagi ya hukum. Hukum itu juga ada. Gitu. Jadi intinya jangan khawatir lah. Dan kurasa di luar inspektorat pun, di luar OPD yang aku ampuh, itu juga relate semua kok. Semuanya ditaruh di bagian-bagian akuntansi yang juga selaras dengan jurusan kita gitu. Jadi jangan khawatir, oh nanti tidak relate atau nanti oh Oh ya. pakai apa enggak ya gitu atau salah bagian gitu enggak atau di sini pasti semuanya kepakai ilmu-ilmunya dan dapat diaplikasikan gitu. Oke, jadi mungkin biggest fear dari mahasiswa itu kan takut ilmunya nggak kepake ya Kak. Kayak, aduh mulai lagi nih dari nol. Tapi ternyata dari pengalaman Kak Landung, ini
based on self experience ya, Kak Landung sendiri juga itu kepake semua teman-teman ilmunya, bahkan buat teman-teman yang mungkin suka audit. Nah, ini nih jadi kayak makanan sehari-hari ya Kak ya. Betul, betul, betul. Oke, nah itu dari Kak Landung nih. Nah, Mika juga pengen tahu kalau dari KUI sendiri setelah hampir 1 tahun ya Kak berarti? Hampir Baru 1 tahun bulan ya? Februari, setengah tahun lebih dikit. Oh, iya, berarti masuk ke setengah tahun lebih. Kakak bekerja, itu kira-kira job desk yang kakak dapatkan itu gambarannya kayak gimana aja, Kak? Secara keseluruhan itu sama persis dengan apa yang dikatakan Landung ya. Dan kebetulan juga kami lulusan STAN 36 orang yang ada di Pemkot Semarang itu semuanya megang bagian di keuangan. Oke, Katanya ini juga harus digarisbawahi ya, Kak? kalau aku kesehariannya ini ya, kalau di sekretariat tuh ngurusin transaksi-transaksi yang ada kan kita tahu kalau di pelajaran ada bendahara pengeluaran Iya. pembantu seperti itu. Nah, kebetulan aku bantu bendahara pengeluaran juga nih tentang ngurus tentang gaji dan belanja tidak terduga. Pokoknya yang apa ya kalau di BPKAD tuh secara PPKD. Ingat nggak kalau di pelajaran? Ada secara SKPD dan secara SKPKD gitu. Terus Oke. ada juga kebetulan di sekretariat itu aku bertiga. Temanku yang satu lagi Ulfa namanya dia membantu BPP. Kalau BPP itu tuh lumayan agak sibuk sih dan dia juga banyak nyatetin tentang pajak. Apalagi Oh, dia iya. anak akuntansi juga. Terus kalau aku lihat dia tuh kadang ada tentang nyatetin PPh pajak pasal 21, terus 22, 23 PPN. Wow. Ada. Oh, iya. Terus kita juga kalau ada yang belum tahu ini gimana nih, kita telepon anak teman kita yang di Bapenda, teman anak pajak yang di Bapenda gitu. Hmm. Jadi Call iya, friend gitu ya, Kak? iya tetap ada koordinasinya dengan baik lah begitu. Itu kalau tugas yang utamanya ya. Terus ada lagi juga kemarin waktu aku awal masuk itu aku bantuin bikin CALK-nya BPKAD secara OPD. Seperti itu. Terus ada juga pencatatan transaksi bendahara penerimaan juga. Itu aku juga sempat belajar, sempat ikut juga sama bendahara penerimaan juga. Oke. Itu sih yang secara keuangan. Terus di bidang lain, maksudnya di luar itu tuh juga ada tugas-tugas lain seperti misalnya nih, kemarin itu hari Selasa ya, baru aja ada studi lapangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemkot Semarang. Nah, anak Oh, muda-muda dari CPNS yang STAN maupun CPNS umum, kita tuh bekerja sama buat bikin paparan tentang BPKAD dan pengelolaan keuangan di dalamnya. Dan kebetulan juga kemarin alhamdulillah aku dapat kesempatan buat melaksanakan presentasi di depan peserta studi lapangan dari Pemprov Jawa Barat itu. wah, keren banget, Kawi. Teman-teman boleh nih kasih tepuk tangan virtual ya buat Kawi. Keren banget. Alhamdulillah pengalamannya so far banyak banget ya kalau di BPKAD itu. Terus juga kalau misal ikut rapat-rapat gitu tentang keuangan, itu juga kita dapat insight baru tentang hukum. Jadi meskipun Oke. kita ikut rapatnya tuh garis besarnya secara hukum, tapi tuh pasti di dalamnya ada peran-peran keuangannya, peran-peran pengelolaan keuangannya, terutama di bidang anggaran sih. Pokoknya banyak deh materi matkul-matkul yang kepake tuh relate banget waktu kerja. Oke. Jadi yang Mika garis bawahi, Mika highlight nih ya dari paparannya KUI, emang semua ilmu yang udah kita pelajari nih ya teman-teman, itu pada dasarnya sedikit banyak akan terpakai lagi gitu ketika udah masuk ke dunia kerja ya Kak. Dan kalaupun ada hal-hal yang teman-teman agak bingung, waduh kayaknya belum pernah lihat nih case yang kayak gini, kayak yang tadi kau jelasin bisa call friend tuh ya, telepon temennya yang di Bapenda buat, ini ada masalah pajak nih, kayak gitu. Kayak luar biasa banget ya. Jadi
Mika jadi ada gambaran gitu Kak, kayak gimana nanti job desk-nya ketika kita menentukan pilihan untuk ke Pemkot Semarang. Nah, terus Mika juga pengen tahu nih Kak, karena tadi udah ngebahas tentang job desk. Nah, mungkin Mika juga pengen tanya nih, masih berkaitan dengan job desk, itu jam kerjanya nih Kak. Apakah jam kerjanya itu juga memberatkan atau membebani, atau masih yang di case biasa aja, atau malah terbilang relax banget Kak, gitu. Boleh dari Kawi dulu? Oke, kalau jam kerja itu kita masuk mulai kerja tuh jam 8, terus kalau jam pulangnya itu jam 4 ya. Tapi kan kantor pada umumnya biasanya bisa lebih gitu. Kalau jam kerja ini Iya. kadang ngikutin atasan juga, kadang boleh pulang duluan gitu. Tapi kalau di kantorku tuh kebetulan ya kita santai-santai, maksudnya bukan santai yang berleha-leha, serius tapi santai gitu, dan memadatkan Oke. waktu untuk produktif. Oke, jadi masih dibilang bisa ada waktu buat me time dulu, atau mungkin malamnya ada aktivitas lain tuh juga masih bisa gitu ya, Kak? Iya, bisa. Itu ada momen-momen tertentu seperti misalnya nih, di bidang akuntansi itu kan mereka melaksanakan membuat laporan keuangan. Nah, waktu diperiksa oleh BPK, waktu awal-awal Oke. tuh awal-awal masuk ke kantor itu tuh sempet ada fase ya diperiksa sama BPK itu tuh sampai ada lembur gitu. Temenku ada yang Oh, berangkat matahari terbit, pulang matahari terbit. Tapi itu memang pada momen-momen tertentu aja. Sekali dua kali, iya. nggak selamanya kok. Kebetulan. Oke, jadi nggak yang sering-sering lembur gitu ya, Kak? Mungkin Iya, ada hal-hal tertentu yang harus dikerjain sama pegawai yang emang haruskan buat lembur gitu ya, Kak? iya, gitu. Yang penting tuh eh, tugas itu jangan sampai dianggap beban. Kalau sekali dianggap beban, berangkat kerja aja kita bakal males. Udah kita senang aja karena itu memang udah tanggung jawab kita, dikerjakan dengan senang, dengan ikhlas, pasti kan udah happy gitu. Jadinya happy. Wow, quotes of the day banget nih. Pekerjaan itu jangan dianggap beban, teman-teman ya. Hmm, Ini kunci dulu nih buat kita yang mau mulai kerja ya nantinya. iya. Pekerjaan itu jangan dianggap beban. Oke, makasih Kak Wi. Terus kalau dari Kak Landung sendiri, terkait dengan jam kerja nih Kak, karena mungkin Kak Landung ada preferensi lain nih ya, pengen nongkrong nih kalau malam atau mungkin sorenya nih, habis pulang kantor langsung ciao kemana gitu katakanlah. Kalau dari Kak Landung sendiri, dengan jam kerjanya merasa terbebani atau malah happy tuh Kak? Ya, kalau aku sendiri sih happy-happy aja ya. Karena menurutku dengan jam kerja yang ada di Pemkot Semarang itu masih kehandle lah, masih pas gitu. Ya, tadi ada hari yang belum disebut sama UI ya. Kalau hari Jumat tuh ada perbedaan jam kerja, di mana kami tuh masuk Oke. jam setengah 8 pagi, lalu untuk pulangnya tuh jam 2 siang. Tuh. Jam Nah, 2 menurutku dengan siang, oke. nah, nah, menurutku dengan jam kerja yang seperti ini masih bisa lah buat main-main, nongkrong-nongkrong malamnya gitu kan. Kalau Senin sampai Kamis kan pulangnya jam 4 aja tuh. Nah, itu spending buat main-main, buat healing-healing tuh masih banyak banget dah. Dan kalau di UPD ku, di inspektorat, kalau soal lembur itu juga nggak yang sering-sering banget ya. Itu mungkin Oke. eh, kadangkala di bagian tertentu-tertentu aja itu yang buat sering lembur, mungkin lagi banyak kerjaan atau apa. Cuman nggak yang eh, bahkan nggak yang sampai se ekstrim UI tadi sih. Aku kaget ada yang berangkat saat terbit matahari pulang juga pasti Padahal gitu itu ya. besoknya nganu loh, seminar rancangan aktualisasi Nah, buat Latsar loh. Wow. tapi nggak sering-sering Oke. ya UI ya, paling Iya, cuma cuma beberapa kali aja. momen-momen Jadi tertentu jangan aja. khawatir lah dengan jam kerja di Pemkot Semarang. Kerja di sini Iya. nggak membebani kok, enak pas. Oke, ini udah berdasarkan pengalaman langsung nih teman-teman dari Kak Landung dan juga Kak UI. Kalau boleh tahu Kak di Pemkot Semarang itu 5 hari kerja atau 6 hari kerja ya?
Di sini 5 hari kerja sampai hari Jumat. Sabtu Oh, Minggu makanya di hari, iya, jadi di hari Senin sampai Kamisnya itu sampai jam 4 sore gitu ya. iya betul sampai jam 4. Oke, ini udah mulai ada gambaran nih teman-teman. Barangkali ya, teman-teman mencari-cari instansi yang udah 5 hari kerja. Kan ada beberapa instansi yang masih 6 hari kerja juga ya, Kak. Oke, nah selanjutnya, selain dari jam kerjanya, kemudian beban kerjanya, Mika juga agak penasaran nih, Kak, terkait dengan hal yang pasti selalu dicari-cari dan selalu dibahas sama mahasiswa, yaitu lingkungan kerja dan budaya. Karena katanya mau dimanapun kita kerja, yang paling utama itu lingkungan kerjanya, partner kerjanya itu kayak gimana. Kalau dari pengalaman nih, Kak UI dan Kak Landung, selama di Pemkot Semarang, lingkungan kerjanya kayak gimana, Kak? Boleh dari Kak Landung dulu? Betul banget ya. Jadi salah satu pertimbangan aku dulu itu yang aku pertimbangin juga lingkungan sama budaya kerja. Nah, alhamdulillah itu sesuai ekspektasiku. Di Pemkot Semarang sini tuh budaya kerja sama lingkungannya enak banget. Di mana ini sedikit cerita ya. Dulu pas aku awal-awal itu kan aku perlu adaptasi ya, di mana aku Iya, jadi benar. mahasiswa fresh graduate, lalu tiba-tiba dapat kerjaan, ternyata kerjaannya itu juga menjadi hal yang baru lah bagiku. Nah, enaknya di sini tuh dari pegawai-pegawai itu emang benar-benar support gitu, diajarin kalau nggak ngerti. Bahkan terkadang kita nggak perlu tanya pun dari pegawai itu sudah ngasih tahu loh. Oh gini loh, Oh, ya, iya. kayak gini. Terus kadang juga kami diberikan briefing, arahan mengenai hal-hal yang di luar kerjaan. Misalnya bagaimana kita jika memberi pendapat di luar OPD, lalu bagaimana kita jika sedang menghadap atasan, lalu bagaimana ya hal-hal di luar inilah formalitas pekerjaan gitu. Lalu Oke. soal budaya kerja ya, kalau budaya kerja mungkin ada stigma kalau di Pemda tuh oh, budaya kerjanya santai, terus nggak banyak kerja, nggak disiplin. Itu beda, salah banget sih perspektif yang kayak gitu. Kalau di Oke. ya, kalau di Pemkot Semarang Iya. budaya kerjanya di sini disiplin, terus ya sesuai lah hal-hal yang bagus di sini selama aku kerja so far, ya aku nyaman-nyaman aja dengan lingkungannya dan juga nggak ada hal yang bikin aku tertekan atau pressure gitu, enak. Oke, ini ada stigma-stigma buruk ya dari masyarakat pada umumnya yang memang sering banget Mika dengar gitu. Dan ternyata dari Kalandu udah meluruskan ya kalau itu nggak benar gitu. Nah, kalau dari KUI sendiri nih Kak, lingkungan dan budaya kerjanya di tempat KUI bekerja itu kayak gimana Kak? Apakah ada perlakuan khusus gitu karena Kakak alumni STAN atau malah karena Kakak alumni STAN jadi mungkin ada tugasnya lebih berat atau gimana gitu, ada nggak Kak? Oke, secara keseluruhan sama persis apa yang dikatakan sama Landung ya. Kalau tentang hubungannya sama lulusan dari STAN gitu, itu tuh pasti pegawai-pegawai yang senior tuh bilang, udah mikir kalau ini anak STAN pasti ada value lebihnya. Apa yang bikin Oke. kamu itu berbeda dari lulusan universitas atau sekolah lainnya, seperti itu. Terus kalau lingkungan kerja itu tuh aku juga senang-senang aja sih kalau di kantor. Aku juga dinasihatin sama senior. Kita tuh di sini tuh sebagai keluarga. Kita satu kantor tuh ibarat Oke. satu keluarga. Jadi ya rukun, akur, kerjasama dengan baik. Seperti itu. Kalau ada yang nggak bisa juga diajarin. Kemudian dari pimpinan kantorku itu bilang gini, satu orang itu tuh harus tahu apa yang dikerjakan oleh orang lainnya. Jadi dia tuh juga harus paham gitu. Misal nih, orang luar tahu kalau aku itu orang BPKAD, tapi aku orang sekretariat, bidang sekretariat. Terus orang lain tanya, misal tentang aset BMD-nya Kota Semarang. Bisa aku Oke. jelasin tuh, nggak cuma bilang, Hmm. bukan bilang
aku kan orang sekretariat, itu bukan bidangku, nggak gitu. Jadi pimpinan itu selalu ngajarin kita buat gimana sih cara jadi pegawai yang baik itu gimana gitu. Biar apa ya, kita jadi lebih berprestasi juga gitu. Dan untuk lingkungan dan budaya kerja sebagai lulusan STAN ya, eh, kalau bisa nih, anak STAN itu tuh buktiin Iya. kalau kita tuh emang punya value lebih dari lulusan yang lain. Buktiin kalau kita emang benar-benar lulusan STAN. Gak sia-sia tuh kuliah 3 tahun di STAN. Oke, ini perlu dicatat nih ya teman-teman. Jangan karena kita justru alumni STAN yang mana notabene udah langsung dapat pekerjaan gitu ya Kak. Kita jadi berleha-leha ya teman-teman, justru harus ada value yang memang kita tunjukkan gitu. Wah, kita nih alumni STAN nih, membawa nama alma mater gitu di bahu kita. Jadi kita harus kerja secara profesional. Nah, kalau dari Kawi sendiri nih Kak, kan udah ada pengalaman, terus ternyata juga istilahnya nggak ada senioritas ya Kak, karena semuanya dianggap keluarga gitu. Kalau dari Kawi sendiri melihat nantinya ke depannya jenjang karir Kakak di Pemkot Semarang ini kira-kira bakal gimana ya Kak? Atau dari Kawi sendiri ada pengalaman cutting sebelumnya atau senior sebelumnya yang bekerja di Pemkot Semarang itu jenjang karirnya gambarannya kayak gimana Kak? Karena kami kan angkatan pertama ya, jadi belum tahu nih ke depannya kayak gimana. Tapi kalau dari lingkungan sekitar, dari atasan, dari para senior, dari para pimpinan, itu tuh sangat mendorong anak-anak lulusan STAN yang ada di Pemkot Semarang untuk terus kamu harus kuliah dulu. Tahun depan atau 2 tahun lagi kamu langsung lanjut kuliah ya. Tuntasin itu, dapetin gelar sarjana. Selalu support lah, lingkungannya selalu support buat kita ke depannya kayak gimana. Oke, jadi justru malah dari instansi kakak yang nyuruh gitu ya Kak, istilahnya kayak dikasih semangat, encourage buat ayo kuliah lagi gitu ya. Iya, Oh ya Kak, ini mungkin kalau boleh tahu nih ya, Mika agak penasaran dari angkatan Kakak, karena angkatan pertama itu jurusan apa aja ya Kak yang kemarin masuk ke Pemkot Semarang? Kalau dari ada KUI sama Kalandu mungkin ingat ada jurusan apa aja gitu? pajak tuh ada 5 anak, manajemen Oke. ada 2 anak, terus sisanya akuntansi semua. Total 36. Oke, nah ini buat teman-teman ya, jadi ada gambaran nih kan takutnya agak was-was ya Kak, aduh kayak jurusan aku nggak bisa masuk deh gitu. Nah ini udah ada gambaran dari KUI, jurusan-jurusan apa aja yang bisa bekerja di Pemkot Semarang. Kayak kita balik lagi ke topik yang masalah jenjang karir nih Kak, karena tadi udah dengar dari KUI, kalau dari Kalandung sendiri, apakah di lingkungan kerja Kalandung itu juga support buat, ayo kuliah lagi habis ini, atau justru kayak istilahnya, kalau bahasa Jawa tuh kayak dieman-eman gitu Kak, udah kerja aja di sini gitu Kak. Sama sih kayak di tempat kerjanya UI. Bahkan kemarin tuh dari bagian kepegawaian ya, itu juga sama mendorong buat ini adik nanti kalau misal udah di tempat apa udah diangkat nanti langsung ambil kuliah aja gitu. Pokoknya gimana pun caranya ambil S1 dulu gitu. Benar-benar mendorong di sini. Kadang kan mungkin ya di tempat lain mungkin dari kitanya yang pengen Bu nanti gimana ya apakah bisa gitu. Kalau di sini malah kita nggak perlu nanya tapi udah benar-benar didorong gitu buat gimana pun caranya Oke, nanti pokoknya ambil keren banget ya S1 Kak. dulu ya Dek gitu. Itu enak banget. Soalnya, iya, Ya, iya. ya apalagi buat izin belajar ya. Kalau izin belajar di sini Iya. sangat didukung. Tapi kalau tugas belajar mungkin itu agak khusus ya dan juga perlu persyaratan yang khusus juga. Tapi kalau izin belajar di sini sangat didukung gitu. Oke, jadi memang dari lingkungannya sangat support ya, Kak. Tapi kalau boleh tahu, Kak, dari Pemkot Semarang sendiri ada keharusan nggak sih, Kak, harus S1 gitu mungkin? Atau karena kita kan alumni STAN, kemarin adanya D3, jadi nggak apa-apa D3, tapi harus ada penyetaraan ke S1 gitu, ada nggak ya, Kak? Atau dibebaskan aja, kalau misal S1 juga boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Mungkin dari KUI dulu, Kak.
Kita sebenarnya nggak diharuskan, tapi kalau dari lingkungan kerja, itu tuh terus ngedorong kita buat lanjutin kuliah lagi. Soalnya dari bapak ibu Oke. senior juga bilang, kamu tuh lulusan STAN, eman-eman kalau nggak lanjut pendidikan, eman-eman kalau Iya. ya, gitu. Oh, jadi memang nggak ada satu keharusan gitu ya. Mereka kira kayak karena ada keharusan makanya disupport, ayo habis ini kuliah lagi, mungkin penyetaraan S1 atau gimana gitu ya. Oke, udah menjawab ya teman-teman. Terus selain itu Kak, karena lingkungan kerjanya sangat support, sangat mendukung gitu buat KUI dan Kalandung melanjutkan pendidikan. Kira-kira waktu kita fresh graduate, terus penempatan di Pemkot Semarang, dari instansinya itu ngasih fasilitas apa aja ya Kak? Barangkali ada teman-teman yang dari luar Jawa nih, dapat penempatan di Pemkot Semarang masih clueless masalah kos kayak gitu, apakah kita ada rumah dinas disediakan untuk istilahnya anak-anak baru gitu Kak? Atau ada fasilitas lain gitu yang diberikan? Boleh dari Kalandung dulu Kak? Kalau dari fasilitas rumah dinas, kita nggak ada ya UI ya. Tapi Hmm. kalau host itu jangan khawatir lah, di sini banyak banget di lingkungan balai kota gitu. Dan harganya pun juga menurutku masih cukup terjangkau gitu. Bahkan kemarin kos itu di belakang balai kota pas itu. Jaraknya mungkin cuma 100 meter atau 150 meter, itu sangat dekat. Itu dapat harga rentang 500-an lah. Jadi di sini sangat ya masih terjangkau lah kalau soal kos-kosan gitu. Oke. Kalau untuk Nah, ini sih, fasilitas iya. kalau untuk fasilitas lainnya mungkin kalau kayak mobil dinas, kendaraan dinas gitu ya belum dapat sih. Mungkin di beberapa OPD itu ada yang dapat kendaraan dinas kayak sepeda motor dinas itu dapat. Oke, ini yang jadi hal yang unik ya Kak. Ini istilahnya apa ya? Fun fact gitu. Kalau harga kos-kosan di daerah Solo dan sekitarnya itu memang sangat merakyat ya, sangat terjangkau gitu. Karena dulu juga pasti culture shock ya teman-teman kalau misalkan cari kosan di daerah Bintaro itu harganya melambung tinggi. Tapi di daerah Semarang, daerah Solo itu insya Allah harga kosannya sangat ramah di kantong gitu ya. Bisa menyesuaikan budget gitu. Kayak tadi yang kalian sampaikan. Nah, buat fasilitas yang lainnya mungkin dari KUI ada dapat fasilitas lain atau sama juga nih, Kak? Kalau aku sama sih fasilitasnya dan kalau misal gini, kita masuk ke kantor pasti butuh komputer, laptop, bisa tinggal bilang ke yang penyedianya atau ke Oke. unitnya dan kepegawaian, Bu, Pak, apakah ada laptop atau komputer ini saya butuh, nanti bisa dikasih Ya. semuanya. Terus kalau kendaraan dinas itu kalau CPNS ya memang belum ya. Iya. Oh ya tadi kalau misal kos itu ibaratkan kayak ngekos di stan gitu, ada daerah Salemili, Kalmong, PJMI, macam seperti itu. Dan kebetulan tuh kita yang anak-anak stan yang di Pemkot Semarang itu ditempatkannya mayoritas di satu kompleks balai kota. Jadi kayak yang inspektorat, terus BPKAD, Bapenda, Setda, itu di satu lingkungan balai kota. Terus ada juga yang pisah gedung, tapi jaraknya tuh nggak sampai sekilo gitu. Terus ada Dekat juga banget berarti ya. satu lagi itu gedung baru di daerah agak jauh sih, tapi masih deket lah, masih satu kota Semarang kok. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman gambaran fasilitas yang nanti teman-teman dapatkan ketika teman-teman akhirnya penempatan nih di Pemkot Semarang gitu. Nah, terus nih Kak, ini tadi kita udah sempat bahas-bahas terkait dengan pendidikan, kemudian fasilitas apa aja yang didapatkan ketika kita fresh graduate dan bekerja di Pemkot Semarang. Ada lagi nih Kak, obrolan yang rame banget kebetulan di Stand Manfest itu selalu jadi topik yang dibahas dari tahun ke tahun, yaitu masalah kebijakan terkait pernikahan Kak. Ya, mungkin udah banyak ya teman-teman yang mulai ada gandengan, kemarin fresh graduate,
kemarin graduation itu udah mulai foto-foto sama pacarnya gitu aja. Ini udah mulai kebayang nih Kak ke arah pernikahan. Kalau dari Pemkot Semarang itu ada kebijakan terkait pernikahan atau enggak ya Kak? Kayak misal harus kerja dulu nih sekian tahun kayak gitu Kak. Boleh dari Kalandung dulu? Yang dari tadi kayak senyum-senyum nih Kalandung nih ya. Ini setahu aku ya, kalau misal pernikahan itu aku juga pernah nanya-nanya tuh dengan senior-senior dan juga bagian kepegawaian. Itu gak apa-apa sih, gak yang diatur gitu, malah kayak yang didorong-dorong buat segera nikah gitu. Kalau di kantor Oke. itu senengnya ini dijodoh-jodohin kayak gitu. Ah, Ya kalau kalau eh, misal harus berapa tahun gitu nggak ada, diboleh-bolehin aja sih. oke, jadi nggak ada ketentuan khusus yang kayak harus kerja berapa tahun dulu baru boleh nikah, atau mungkin nggak boleh satu tempat instansi gitu Kak, sama calon suami, calon istrinya gitu nggak ada kebijakan khusus ya? Ya kalau pernikahan mungkin kendalanya di cuti mungkin ya, kalau karena CPNS itu kan belum diperbolehkan buat ambil cuti. Mungkin kendala di situ, harus tunggu pengangkatan jadi PNS dulu baru bisa ambil cuti buat resepsinya kayak gitu mungkin ya. Nah, kalau soal satu kantor apa enggak gitu ya, nggak ada yang larang sih kan. Kalau Hmm. nikah satu kantor masa dilarang gitu, pelanggaran lah. Iya, jadi Mungkin udah kayak dibebaskan ya Kak? ya, tapi eh, etisnya dari atasan itu aku pernah dengar juga, kalau misal satu bagian itu salah satunya harus ngalah buat dipindahkan di instansi lain, Oh, jadi gitu. lain gitu. Oke. Kalau dari KUI sendiri mungkin ada tambahan Kak terkait dengan kebijakan pernikahan. Ah, mungkin ada teman KUI yang udah menikah gitu baru-baru Ada aja nih, gitu ada Kak. baru nih. Jadi tuh Ah, gini, ini nih. di kantorku, satu kantorku tuh ada cowoknya itu udah PNS. Oke. Terus ceweknya CPNS umum tahun ini. Oke. Satu kantor tuh. Yang ceweknya udah masuk kerja seperti biasa, kan udah CPNS ya. Terus nikah, mumpung belum Hmm, nikah mereka nikah gitu. Jadi oke. satu kantor, tapi itu masih gimana ya? Kan ceweknya masih CPNS ya, jadi belum bisa pindah-pindah. Soalnya SK-nya dia di kantor itu tuh masih berlaku. Kemungkinan nanti bisa pindahnya mungkin abis diangkat jadi PNS. Oke, ini udah langsung based on true story ya teman-teman terkait dengan kebijakan pernikahan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang udah ada gambaran ke arah jenjang yang serius, ini jangan khawatir ya, ini udah dengerin penjelasan dari Kalandung dan KUI. Nah, Kak, ini masih terkait dengan dunia kerja nih ya, Kak. Satu hal yang mungkin menjadi ketakutan teman-teman, tapi juga teman-teman penasaran dan gak berani nanya nih, Kak. Kalau dari KUI dan Kalandung sendiri, mungkin boleh di-spill kira-kira komponen penghasilan dari yang Kakak dapatkan selama di Pemkot Semarang itu dari apa aja ya, Kak, komponennya? Mungkin boleh dari KUI dulu. Ini kebetulan nih aku bantu bendahara gajinya ya. Jadi Oke. nih, kita itu nerima, ini masih CPNS ya. Kalau masih Oke. CPNS itu kan nerimanya 80% gaji pokok, yang seluruh Indonesia sama kan, 2,3 juta dikali 80% jadinya 1,8-an gitu ya. Terus Oke. eh, sama tunjangan. Tunjangan ini kita CPNS dapat 25%. Kalau Oke. terus itu kalau masih CPNS sih. Ini mau di-spill sekalian nggak nih, Landung? Dari KUI aja enaknya gimana nih, Kak? Kalau tentang peraturan tunjangan atau TPP ya,
itu ada kok di internet, bisa cari sendiri, ya kan? Terus nanti Ya. kalau misal udah PNS, terus jadi bendahara, entah itu bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, atau kalau jurusan lain bisa mungkin pengurus barang ya namanya. Itu juga nanti ada honor lagi tambahan gitu. Oh, Terus kalau di BPKAD itu alhamdulillah nih lumayan sering ya perjalanan dinas. alhamdulillah. Soalnya trafficnya juga sering sih tentang keuangan, apalagi kita belajar kan, kita belajar kalau Pemda itu tuh ngikut pusat ke Jakarta, ke Kemendagri, belajar tentang Hmm, sistem SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD itu pengelolaan keuangannya gimana. Terus kemarin juga aku oke. sempat perjalanan dinas ke Surabaya dan Malang, di mana mereka bisa WTP 10 dan 11 kali berturut-turut seperti itu. Wah, oke. Jadi itu tadi udah di-spill ya sama KUI, komponen penghasilan yang didapatkan itu kira-kira apa aja gitu, teman-teman. Kalau dari Kak Landung sendiri, boleh Kak? Mungkin ada sedikit perbedaan gitu, Kak. Sama sih, udah lengkap yang dia omongin sama UI tadi. Kalau soal Oke. ini ya, TPP itu kalau misal di Semarang itu bisa diakses di internet tuh ada. Jadi nggak perlu disebutkan angkanya, pasti dicari di internet ketemu lah gitu. Iya, Bisa ketemu lah. Mungkin ya cara bacanya kalau misal bingung ya nanti bisa hubungi antara web UI atau aku lah. Itu kalau di situ enak kok bacanya pelaksana berapa. Terus kalau misal auditor itu jabatan fungsionalnya berapa berapa di situ enak ada semua lengkap pokoknya. oke. Jadi dari teman-teman juga bisa sambil mengakses karena itu terbuka sekali ya Kak, kayak ada transparansi penghasilannya tuh berapa-berapa aja, dari rinciannya juga, dan itu bisa diakses secara mandiri, selain dari yang tadi udah sedikit banyak di-spill oleh KUI dan juga Kak Landul. Nah, tadi sempat agak kesebut nih Kak, tentang Perjadin ya, perjalanan dinas. Kebetulan kita fresh graduate itu penasaran gitu Kak. Kalau dari Pemkot Semarang, biasanya Perjadin itu kemana aja, dan apakah itu satu kegiatan yang rutin Kak? Boleh dari Kak Landung dulu? Kalau di tempat aku ya karena inspektorat, kalau aku sendiri lebih seringnya perjadin antar kecamatan sih ya. Jadi Oh, antar perjadin kecamatan. ya perjadin dalam kota. Eh, jangan khawatir lah kalau CPNS di sini masih udah ini kok udah dapat perjadian gitu. Udah dibolehin buat Oke. kemana-mana. Mungkin kalau UI itu lebih luas perjadinya bisa luar kota, luar pulau ya UI ya. Iya, betul. Kemarin ada yang ke Batam, ke Padang, Ke gitu. Betul. Batam. Oh, jadi jangkauannya emang udah seluruh Indonesia ya, Kak, berarti? Iya, Ya, betul. betul. Karena kita ngikut juga dari Kemendagri juga kan kadang ada sosialisasi Hmm, apa gitu. Karena kita iya. tuh Perjadim tuh emang bener-bener belajar hal baru yang di kantor kita sendiri tuh nggak ada. Kita dapat insight baru dari daerah lain seperti itu. Oke, jadi ini ya teman-teman gambarannya terkait dengan perjalanan dinas. Karena kan meme-nya banyak banget nih ya, Kak, terkait perjadin-perjadin kayak gini nih. Nah, tadi juga membahas kalau KUI mungkin pernah ada perjadin ke Batam atau mungkin ke daerah-daerah yang udah luar pulau. Ini jadi berkaitan dengan yang namanya mutasi mungkin ya, Kak. Kalau dari Pemkot Semarang, apakah udah pasti gitu, Kak? Kita nggak akan mutasi di luar dari daerah Semarang atau kemungkinan itu masih tetap ada gitu, Kak? Boleh dari KUI dulu? Pasti di Semarang kok. Di kota Semarang aja udah di kota Semarang itu nggak bakal eh, ya sejauh ini ya emang di kota Semarang aja kalau aku lihat mutasinya nggak sampai yang keluar daerah gitu nggak. Oke, ini udah pasti banget, fix banget ya, Kak, berarti? Kan namanya juga pemerintah kota Semarang, Iya. kota Semarang aja. Oke, ini jadi bahan pertimbangan nih buat teman-teman ya. Kalau misalkan emang pengennya di daerah tertentu aja bisa dipertimbangkan nih Pemkot Semarang ya. Nah,
ini kan masih terkait dengan job desk kakak. Kalau dari awal kakak masuk, itu apakah pernah ngerasa gitu kak, transisi dari mahasiswa, terus kemudian menjadi pegawai gitu ya, CPNS, itu ada nggak sih kak culture shock? Mungkin dulu waktu kuliah, kelasnya tuh jam setengah dua gitu, bisa bangun siang, atau masih bisa santai, terus tiba-tiba langsung kerja gitu. Ada culture shock tersendiri nggak sih kak? Boleh dari KUI dulu? Kalau aku nggak ada culture shock sih, soalnya emang udah kebiasa dari PKL ya. Dan PKL pun tuh ya jalanin aja. Kerja pun juga kayak, wah kerja ternyata enak juga ya. Kita kerja Oke. mengeluarkan pikiran, tenaga, dibayar. Enak kan? Emang enaknya Iya. kerja gitu sih. Nggak ada culture shock sih, sobat. Oke, jadi masih yang di tahap bisa adaptasi gitu ya, Kak, dan nggak ada culture shock tersendiri dengan mungkin tempo kerjanya, sistem kerjanya gitu ya. Iya, betul. Dan apalagi kan aku emang asli orang Jawa, jadi mungkin Mm. komunikasinya juga enak ya. Nggak tahu kalau misal ada orang dari luar Jawa misal datang ke Semarang gitu. Soalnya sehari-hari itu malah sering juga ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Oh, bahasa daerah gitu ya. Mungkin berarti kalau masih generasi muda ke yang lebih tua pakai bahasa Jawa Kerama ya, Kak? Ada temenku Atau ada temenku. oh Tapi wow. tapi itu memang kebiasaannya dia sih yang dibawa ke Iya. kantor, kebiasaan baik yang dibawa ke kantor. Kita yang lainnya juga kayak terpukau tiap dia ngomong bahasa Jawa Krama. Iya, tapi teman-teman mungkin jangan merasa deg-degan ya, bukan berarti itu diwajibkan harus bahasa Jawa Krama, tapi karena kebetulan aja bisa jadi dibawa gitu ya ke kebiasaan baiknya. Ya bahasa Indonesia aja yang sopan gitu. Iya. Oke, keren banget nih. Ada statement dari KUI yang Mika highlight, kayak, enak loh kerja ternyata kayak semua your hard work itu tuh akhirnya already paid off gitu, terbayarkan dengan kita dapat gaji. Oke, nah kalau dari Kak Landung sendiri, apakah Kak Landung ada culture shock tersendiri Kak ketika pertama kali kerja gitu sampai sekarang gitu Kak? Kalau dari aku sih nggak ada ya. Jauh ini nggak ada dan kayaknya juga nggak bakal ada karena ya have fun aja gitu. Percayalah Oke. kerja di sini enak enak banget gitu. Kalau misal mau bandingin mungkin ya sebagai gambaran aja beban kerja di sini tuh gimana gitu. Kalau dibandingkan dengan beban selama kuliah di STAN ya, itu kalau menurut Oke. aku sendiri lebih berat beban perkuliahan di STAN sih. Kalau di sini tuh Oke. apa ya? Ya banyak sih mungkin pas awal-awal tuh banyak yang belum dimengerti, banyak yang belum kita ketahui gitu karena lagi awal bekerja. Tapi itu semua tuh bisa dipelajari gitu. Masih dalam lingkup jangkauan kita gitu. Enggak yang kayak susah banget, ini apa sih susah banget dipelajari sampai nggak bisa gitu. Enggak kok enggak sampai yang kayak gitu. Masih yang ke handle. Oke, ini juga terjawab nih Kak, karena Mika juga pernah mikir kayak ya overthinking tengah malam gitu lah ya, kayak mikir, ih nanti kalau misalkan kerja itu apakah bebannya juga seberat ketika kita lagi kuliah terbayang-bayang drop out kayak gitu. Terus ini ternyata dijawab sama Kak Landung, justru malah lebih berat ketika kita menjadi mahasiswa gitu ya. Karena kalau kerja udah lebih enjoy, udah lebih relax kalau tadi kata Kak Landung. Oke, nah mungkin nih Kak bicara tentang beban kerja ya, mungkin waktu di kuliah sama di tempat kerja itu ternyata di tempat kerja jauh lebih rileks, lebih santai. Kalau dari KUI sama Kak Landung sendiri biasanya di hari-hari libur, di weekend gitu suka kemana nih Kak biar kayak nggak merasa suntuk? Atau mungkin Kak Landung kalau lagi nggak full camp gitu di daerah Semarang gitu biasanya main kemana Kak? Boleh dari Kak Landung dulu? Nah, kalau aku sendiri misal lagi free gitu ya. Itu kalau di Pemkot tuh ada perkumpulan buat yang suka badminton misalnya, terus ada yang suka Oke. sepak bola kayak kayak gitu di sini difasilitasi gitu. Enak kok kalau misalnya yang punya hobi-hobi itu.
Terus kalau misal aku sendiri ya, kalau misal free gitu, kalau nggak olahraga, ya kebanyakan main game, rebahan, ya gitulah. Kalau nggak gitu ya mungkin jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan ini sih jarang sih. Tapi kalau di Semarang jangan khawatir, di sini banyak banget tempat jalan-jalan di mall kayak gitu banyak lah. Jangan khawatir di sini kalau mau nyari tempat buat healing. Iya, iya. Nah, apalagi untuk Pemkot Semarang itu istilahnya di pusat kotanya banget ya, Kak. Kayak Iya, yang, bener aduh, banget. gemerlap lampunya, terus kebayangnya tuh kayak yang malam gitu udah kayak city light-nya, terus banyak orang jualan. Jadi emang hiburannya tuh banyak banget gitu ya. Iya, bener banyak banyak banget di sini. Oke, nah tadi juga buat teman-teman yang mungkin punya hobi olahraga nih ya, karena juga banyak nih Kak, ada kayak kating-kating yang Mika lihat, waduh mendadak atlet gitu, karena memang ternyata difasilitasi dari kantor ada komunitasnya buat yang suka badminton, mungkin waktu kuliah dulu nggak bisa tersalurkan ya, karena harus 24/7 belajar, akhirnya waktu kerja bisa gitu. Kalau dari KUI sendiri, biasanya KUI mengisi waktu luang ketika lagi libur kerja itu ngapain aja nih Kak? Tadi sebelumnya aku nambahin landung dikit ya. Selain badminton, Oke. setahu aku tuh ada yang cowok-cowok nih, yang suka sepak bola tuh ada tuh. Bisa sepak bola sama pegawai-pegawai senior juga. Oh, kayak futsal gitu mungkin ya, Kak? Iya, terus kalau yang di Bapenda itu ada band. Mereka punya band sendiri, punya studio band musik sendiri gitu. Kalau aku pribadi, weekdays itu biasanya aku ya eh, biasa nonton anime, Oh, nonton di YouTube-an gitu. Terus kalau Sabtu, kalau Sabtu aku pribadi ngeluangin waktu buat dari ngedram waktu sih. buat Memang aktivitas sendiri. Terus kalau Minggu tuh jalan-jalan di Semarang banyak loh pariwisatanya. Apalagi yang baru nih Iya. ada Kota Tua tuh. Bagus Nah, wisata nih boleh nih dari dicatat teman-teman. suasana Belanda. Dan Semarang juga punya Kota Lama itu dijuluki Little Netherlands. Rasanya kayak Little di Belanda Netherlands. gitu. Terus kalau mall juga banyak, nonton konser musik banyak. Apalagi kan kita deket sama universitas kan, kayak Undip gitu. Dan Iya. universitas swasta lainnya itu sering ngadain event-event kayak gitu. Bahkan SMA pun juga gitu. Kan kebetulan aku lulusan SMA 3 Semarang. Itu juga Oh, biasanya wow. biasanya tiap tahun ngadain pensi gitu. Iya. Terus kalau misal mau yang healing-healing gitu, deket dari misal mau ke Bandungan atau Kopeng, Salatiga masih bisa dijangkau pakai mobil gitu. Kemarin juga aku sempat jalan-jalan sama teman-teman stan BPKAD ke Kopeng, kita healing bareng-bareng. Aduh, enak Yang teman banget. Adem-adem Heeh. ya, Kak? Ya kalau Landung Inspektorat dan teman-teman pasti juga sering kan jalan-jalan gitu. Banyak Sering tempat banget. wisatanya. Gimana? Sering banget. Kemarin Iya. kemarin sama satu inspektorat yang stan itu juga aku ajakin Mm-mm. ke Pacitan juga main-main ke Eh, pantai. Oh, seru banget. keluarga Aduh. Adi terjaga. Ya, terus kalau misal nih ada event Hmm. tambahan dari Pemkot Semarang. Kemarin itu ada event MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, tingkat Jawa Tengah. Nah, Oke. acara itu tuh ada panitianya juga kan. Nah, itu anak-anak STAN atau CPNS yang lain yang masih muda-muda, itu tuh diajakin buat jadi panitia acara sebesar itu, yang levelnya Jawa Oke. Tengah. Kemudian Mm-mm. selain acara MTQ itu ada juga acara yang perkumpulan kepala daerah. Aku lupa namanya, pokoknya kayak kepala daerah se-Jawa Tengah kalau nggak salah. Nah itu juga eh, yang muda-muda kita diikutin buat jadi panitia, jadi LO. Jadi kadang ada kesibukan seperti itu, kadang juga senang-senang main-main gitu. Menambah relasi Oke, juga tuh lumayan. iya, vibes-nya agak ada vibes kepanitiaan juga ya, Kak, ternyata. Iya betul. Nah, ya ampun, ini dengarnya kayak ngiler banget gitu. Aduh, enak banget deh penempatan di Pemkot. Pemkot Semarang jadi kayak
Gimana nih Kak? Jadi pengen juga Kak. Karena itu kayak Iya, deket banget dari rumah Mika dan tadi kayak yang Kakak kau sebutin main ke Kopeng kayak gitu-gitu. Aduh enaknya jadi pengen gitu. Oke, mungkin tadi kita ngebahas nih ya terkait dengan sisi positifnya kayak benefitnya ketika kita kerja di Pemkot Semarang ya teman-teman. Nah mungkin Mika juga pengen tahu nih Kak, ada nggak sih Kak suara-suara simpang siur atau mungkin stigma-stigma negatif dari masyarakat yang memberikan judgmental buruk gitu ke Pemkot Semarang, tapi ternyata ketika kau dan Kak Landung bekerja di situ itu totally salah gitu. Ada nggak Kak? Mungkin boleh dari Kak Landung dulu. Kayak yang aku sebutin sebelumnya ya, eh, kalau dulu tuh ada stigma buruk yang soal Pemda. Nggak ke Pemkot aja sih, ke Pemda. Mungkin, wah Oke. Pemda ini kerjaannya apa sih, leha-leha aja gitu mungkin. Terus dan Aduh. stigma-stigma buruk lainnya ya. Tapi Mm-mm. aku jamin di sini nggak yang kayak gitu. Di sini disiplin waktu iya, rajin iya, tapi nggak jadikan itu tuh pressure gitu. Terus jangan khawatir juga kalau soal integritas di sini, integritasnya sama kok yang kayak udah kita pelajari di STAN gitu, Mm-mm. benar-benar kepake gitu. So far nggak ada stigma buruk sih, ekspektasiku ya sesuai lah di Pemkot Semarang ini, bagus-bagus aja. Oke, jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu ya teman-teman. Misal kan banyak nih ya Kak, ada yang kayak menolak penempatan di Pemda karena hal-hal yang tadi Kak Landung sebutin. Ternyata itu nggak benar guys. Jadi ini udah bisa melawan ya stigma negatif yang ternyata selama ini tuh salah gitu. Kalau dari Kawi sendiri mungkin ada tambahan Kak, pernah denger gitu. Kayak kabar burung, ih kayaknya gini deh, ternyata padahal enggak gitu. It's totally wrong gitu Kak. kalau stigma buruk yang tertuju khusus untuk Pemkot Semarang itu enggak sih, enggak ada. Kebanyakan mungkin tentang Pemda secara keseluruhan ya. Mungkin dulu banyak yang bilang kalau misal dulu kuliah belajarnya tentang akuntansi, tapi kok pas kerja beda gitu. Eh, Kalau di Hmm. Pemkot sekarang Semarang tuh enggak, kayak pasti tuh ada sangkut pautnya sama keuangan. Bahkan ya, misal nih, kemarin tuh aku sempat disuruh menganalisis nota keuangan. Oke. Which itu tuh eh, ya mungkin secara garis besar tuh itu suatu dokumen yang kita di kuliah tuh belum pernah belajar ini isinya tentang apa aja, tapi waktu diteliti dalamnya tuh, oh ini kayak makro, ekonomi makro, tapi lingkup keuangan gitu. Itu Oke. jangan khawatir lah kalau di Pemkot Semarang, kita pasti ada sangkut pautnya sama keuangan kok. Dan ya itu aja sih. Ya, Kalau jadi misal kalau misal ada mm, yang nyeleweng dikit lah, misal kita orang keuangan kok ini disuruh tentang hukum, anggap aja itu belajar. Biar ilmu kamu tuh nggak di situ aja, kamu bisa paham tentang ini, paham tentang itu, bisa belajar banyak gitu di sini. oke, jadi ya no need to worry ya Kak, karena memang dari pelajarannya, dari matkul kita kuliah itu nantinya juga relate ketika teman-teman memilih untuk penempatan di Pemkot Semarang. Nah, tadi udah sempat dijelasin ya sama Kak Landung, sama Kak UI tentang stigma negatif yang sudah lama dianggap melekat, tapi ternyata itu salah. Nah, kalau dari Kak Landung dan Kak UI sendiri, ada nggak sih Kak kayak ajakan gitu buat teman-teman yang mungkin sekarang masih maju, mundur, cantik gitu. Pemkot Semarang, gas nggak ya gitu. Kenapa sih kita harus memilih Pemkot Semarang nantinya, atau mungkin Pemda ketika nanti kita penempatan? Boleh dari Kak UI dulu nih yang udah berpengalaman juga ya, setengah tahun nih, Kak. Ya, kalau untuk milih penempatan ya, yang hal kunci utama itu tuh tahu apa prioritasmu. Kamu mau prioritas home base lah, mau prioritas uang, gaji, atau prioritas prestis, itu terserah, Oke. tergantung apa aja prioritasmu, tuh pilih. Pilih yang mana yang sekiranya kamu gak bakal nyesel gitu untuk milih ini.
Dan kalau misal pengen banget, pengen ditempatkan di Pemkot Semarang, boleh pilih Pemkot Oke. Semarang. Kita semua welcome dengan kedatangan lulusan STAN. Malah kita senang banget nambah pasukan STAN. Iya. Ya, kita welcome banget dan ayo kita belajar bareng-bareng di sini. Oke. Itu Jangan kalau dari khawatir. kau ini ya. Iya, jangan khawatir teman-teman. Kalau mungkin masih banyak yang merasa, aduh, kuliahnya di STAN, terus nanti ilmunya kepake nggak ya di Pemda? Ternyata kepake banget ya. Nah, kalau dari Kalandung sendiri nih Kak, mungkin ada tips gitu dari Kalandung. Kenapa kita semua ini harus memilih Pemkot Semarang gitu Kak? Oke. Suara Mika kedengaran Kak? Oke, mungkin kita sambil nunggu Kalandung. Kalau dari, oke, suara Mika udah kedengaran Kalandung? Halo, halo, oke. Sorry Oke. Kalau ya, dari Kalandung ada sendiri, trouble di sini internetnya. oke, nggak apa-apa Kak, udah aman lagi sekarang. Kalau dari Kalandung sendiri nih Kak, mungkin ada tips kenapa teman-teman nantinya harus memilih Pemkot Semarang gitu Kak, untuk instansi yang dipilih ketika penempatan. Halo, tes tes. Oke, kalau dari aku ya, buat teman-teman nih yang berkeinginan terus maju mundur, aku pilih Pemkot Semarang nggak ya gitu. Kalau kataku sih nggak usah ragu ya buat buat milih Pemkot Semarang, apalagi jadikan pilihan utama dan pertama gitu. Karena di sini benar-benar menyenangkan itu, percayalah. Dari lingkungan kerja yang Semenyenangkan sangat itu. suportif, lalu remunerasi yang worth it, terus fasilitas yang lengkap di sini karena berada di pusat kota ya. Iya, Nggak ada yang dilakukan lagi sih. Terus saranku juga buat teman-teman yang sekarang lagi bingung nih buat pilih penempatan, bolehlah kita eh, buat ambis ya, naruh pilihan yang benar-benar kita pinginin di pilihan pertama gitu. Tapi saranku juga dan juga dari pengalaman aku sebelumnya, teman-temanku, itu kita juga harus realis juga. Jadi keinginan itu diimbangi dengan sesuatu yang realistis gitu. Kalaupun emang dari teman-teman itu sangat pengen banget, aku mau nggak mau nih harus naruh suatu instansi di pilihan pertama gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi siapkan plan B di pilihan kedua dan pilihan ketiga gitu. Jangan sampai ketiga pilihan itu benar-benar diisi sesuai apa ya, yang benar-benar kita pengenin gitu, tapi nggak realistis gitu. Kalaupun pengen iya suatu benar. instansi yang benar-benar pengen, ya udah pilih, tempatkan itu di pilihan pertama gitu. Tapi buat cadangan di pilihan kedua sama pilihan ketiga. Kalau saranku sih gitu. Dan mungkin jika ada hal-hal yang bikin teman-teman ragu ya dari Pemkot Semarang, bisa nanti tanya-tanya ke kating-kating yang udah penempatan di Pemkot Semarang, atau mungkin ke UI atau ke aku juga bisa, biar lebih memantapkan hati lagi gitu. Oke, makasih banyak Kak Landung. Ini juga jadi tips khusus ya buat teman-teman semuanya. Kalau mau ngasih pilihan dimanapun itu, pada akhirnya kita juga harus realistis ya teman-teman. Boleh memaksimalkan atau mengoptimalkan peluang, tapi balik lagi kita juga perlu realistis. Nah, mungkin itu tadi tips dari Kak Landung. Kalau dari Kak Wi sendiri mungkin ada sedikit pesan atau mungkin tips gitu Kak untuk angkatan 2022 nih ya, dengan Jaya yang sekarang lagi pusing banget gitu milih penempatan. Jangan pusing. Dengerin omongan orang tua. Berdoa. Lihat, eh, mantapkan pilihanmu. Tentukan prioritas. Tentukan prioritas, tapi harus realistis. Benar tadi kayak yang dikatain sama Landung. Oke, jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin di fase ini kita semua masih clueless, masih gak ada gambaran
Tapi tadi kita udah jadi banyak tahu ya insight baru dari KUI dan juga Kak Landung. Mungkin setelah ini nih Kak, kalau misal teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh nggak Kak kalau misalkan kita menghubungi KUI dan Kak Landung melalui sosial media? Boleh banget. Boleh mungkin dari KUI disebutin Instagramnya atau mungkin kontak lain yang bisa kita hubungin gitu Kak. DM Instagram boleh, UI Amani. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya, boleh ke KUI @UI Amani ya, Kak? Pakai Y Ya, ya? betul. Yes. Oke, nah kalau dari Kak Landung mungkin bolehkah di-spill sosial medianya nih barangkali teman-teman yang dari Pacitan gitu jika mau tanya-tanya. Kalau dari Pacitan bisa kontak WhatsApp langsung ya. Soalnya udah pada punya. Oh Mungkin yang iya, belum punya ini bisa Instagram aja yang lebih umum gitu. Di @landungaji. oke. Oke, bisa menghubungi Kak Landung di @landungaji ya teman-teman. Oke, dan itulah tadi pembahasan kita, obrolan dan chit-chat kita seputar penempatan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya ya. Dan tadi yang udah disampaikan Kak Ui dan Kak Landung, semoga membawa banyak manfaat buat teman-teman. Ingat, tentukan prioritas teman-teman dan mantapkan pilihan. Saya Mika Zumratun Mardia, beserta Kak Ui dan juga Kak Landung, pamit undur diri. Sampai bertemu di Pentalks yang selanjutnya. Cheerio!